Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nurdiansyah. Saya dari kelas 3C dan di sini saya ingin menjelaskan 3 teori. Yang pertama itu teori jarum hipodermik, yang kedua itu teori use and gravification, dan yang terakhir itu teori kultivasi. Oke, jadi teori hipodermik itu dicetuskan oleh Harold Dwight Lasswell. Nah, itu ditemukan pada tahun 1920-an sampai 1930-an. Nah, di mana itu awal perkembangan media massa, dan media massa sangat dibutuhkan pada saat itu karena bisa berpengaruh besar kepada halayak luas tanpa adanya timbal balik. Nah, maksudnya timbal balik itu halayak luas atau audiens itu hanya menerima informasi yang media sampaikan tanpa adanya kritik atau saran. Nah, pada saat itu Perang Dunia I sedang berlangsung, dan pemerintah-pemerintah di setiap negara itu memanfaatkan media massa tersebut untuk mendapatkan dukungan atau menggiring opini atau asumsi-asumsi halayak luas, karena pada saat itu komunikasi hanya satu arah, jadi tidak ada timbal balik dari si audiens terhadap media tersebut. Lanjut ke teori use and gravification model. Jadi teori ini ditemukan oleh 3 tokoh. Yang pertama itu ada Elihu Katz, yang kedua ada Joy Blumler, yang ketiga ada Mikhail Gorbachev. Nah, jadi teori ini tuh ditemukan pada tahun 1940-an dan masih bersangkutan dengan teori hipodermik. Nah, kenapa masih bersangkutan? Karena teori ini tuh mengkritik teori si hipodermik. Nah, jadi memang pada masa itu dan saat itu media massa sangat dipentingkan untuk selain sangat dipentingkan, sangat berpengaruh terhadap audiens atau khalayak luas. Nah, di mana pada teori hipodermik khalayak luas atau audiens itu masih dibilang homogen atau komunikasi satu arah. Jadi tidak ada timbal balik terhadap media yang menyampaikan berita tersebut. Nah, di teori use and gravification model ini mengkritik kalau audiens atau khalayak luas tidak bisa menerima pesan secara terus-menerus secara pasif gitu. Jadi audiens juga memiliki peran aktif untuk memberikan atau mengekspresikan dari berita-berita yang disampaikan oleh media massa tersebut gitu. Lanjut ke teori kultivasi. Jadi teori kultivasi itu dicetuskan oleh George Gardner yang ditemukan pada akhir tahun 1960-an, di mana teori ini salah satu proyeknya George Gardner untuk mengetahui dampak televisi terhadap pemirsanya. Nah, pada saat itu teori ini berkembang pada saat televisi sangat berpengaruh terhadap audiens atau halayak luas. Selain itu, televisi juga mempunyai karakteristik yang unik sehingga bisa memaparkan pesan terhadap khalayak luas secara terus-menerus. Nah, berkembangnya zaman seiringnya berjalan itu televisi mempunyai genre, salah satunya kejahatan. Apabila televisi menampilkan atau mempertontonkan film tentang kejahatan, itu akan berdampak atau bisa merubah pandangan hidup audiens ke dunia nyatanya. Jadi teori kultivasi ini tidak hanya mempengaruhi asumsi atau pikiran audiens, tapi bisa mengubah pandangan hidup ke dunia nyata. Terima kasih.